Seorang pendeta bernama Brian Swarta telah menggemparkan sosmed, khususnya agama Kristen. Pendeta Brian ini mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa Alkitab itu tidak ada salahnya. Dalam artian, apakah Alkitab itu salah? Saya akan menjelaskan nanti di session berikutnya. Jadi, Brian ini mengatakan bahwa terkadang Alkitab itu ada semacam kontradiktif gitu. Jadi di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa kita tidak boleh menikah 2 kali. Sementara ada nabi dalam Alkitab itu dituliskan menikah lebih dari 2 kali, bahkan 10 kali gitu. Selain itu, apakah seorang pendeta layak tatoan gitu? Saya melihatnya pendeta Brian itu banyak tato ya. Kalau kita perhatikan sekujur tubuhnya itu banyak tato. Apakah seorang pendeta itu bisa tatoan? Dan pendeta Brian ini juga mengatakan bahwa dia mengaku dirinya adalah seorang Kristen progresif. Apa itu Kristen progresif? Kristen progresif itu menurut saya itu lebih ke liberal gitu, tapi bukan liberal. Nanti akan saya jelaskan di season berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat datang kembali di channel Repangi Filosofi. Di video ini saya akan ngomongin antara agama, budaya, dan ilmu pengetahuan. Jadi spesialis saya adalah menggabungkan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Oke, kembali ke topik tadi, kembali ke pembahasan pendeta Brian tadi. Brian mengatakan bahwa Kristen progresif adalah untuk atau selalu mempertanyakan kenapa kita harus percaya apa yang kita percaya. Sekali lagi saya katakan, Kristen progresif adalah untuk atau selalu mempertanyakan kenapa kita percaya apa yang kita percaya. Jadi pada intinya, Kristen progresif ini adalah bentuk terbaru dari Kristen liberal. Kita ambil contoh misalnya, salah satu contoh misalnya, di Bible tidak ada dituliskan zaman dinosaurus, akan tetapi di sains itu ada zaman dinosaurus. Dari mana kita tahu bahwa dinosaurus itu ada? Karena ada fosilnya gitu, ada bukti nyatanya, ada faktanya. Sementara di Bible itu tidak ada yang namanya fosil dinosaurus. Jadi ini ada semacam kontradiktif gitu, ada semacam perbedaan gitu antara sains dengan ilmu pengetahuan dan agama gitu. Jadi menurut saya pribadi ya, Kristen progresif ini lebih ke pemikiran yang rasional gitu, pemikiran yang masuk akal gitu. Jadi kita harus mempercayai sesuatu yang masuk akal. Sementara agama itu kan bisa aja kita mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal. Akan tetapi saya melihat Kristen progresif ini lebih ke pemikiran-pemikiran yang bisa dipertanggungjawabkan atau pemikiran yang rasional. Pendeta Brian ini juga mengatakan bahwa ada dalam isi Alkitab itu yang bertentangan atau kontradiktif gitu. Seperti halnya misalnya, di Kristen dikatakan Tuhan membenci perceraian. Tetapi yang jadi permasalahan adalah sementara di Alkitab itu dituliskan dengan jelas, dituliskan bahwa Nabi Daud itu punya 8 istri. Coba bayangkan, punya 8 istri. Sementara di Alkitab itu dikatakan kita tidak boleh bercerai. Kenapa? Nabi Daud itu punya banyak istri, ada 8 istri gitu. Tidak hanya itu, Nabi Salomo juga seperti itu, punya 1 istri, tapi punya selirnya ada 1000-an selir gitu. Kenapa mereka mengingkari gitu, seperti mengingkari, ada kontradiktif gitu. Di Alkitab dikatakan Tuhan membenci perceraian gitu. Sementara Nabi itu mempunyai istri yang banyak gitu, lebih dari 1 orang. Nah, kalau misalnya ada yang jawab, itu kan Nabi, beda dengan manusia. Itu kan Nabi, kita kan beda levelnya dengan Nabi gitu. Oke, saya jawab di sini ya. Lu percaya kan bahwa Tuhan itu adalah maha adil gitu. Tuhan itu adalah maha adil. Semua manusia itu setara sama kita gitu. Sementara Nabi itu kan manusia kan. Ya oke lah, dia punya wahyu gitu. Wahyu yang dimaksud di sini adalah akhlaknya, perilakunya gitu. Bukan sesuatu yang mengingkari gitu, mengingkari firman Tuhan misalnya. Tuhan membenci perceraian, akan tetapi dia mempunyai istri lebih banyak gitu. Atau Tuhan tidak mengizinkan kita punya istri lebih dari 1. Sementara Nabi Daud, Nabi Salomo itu mempunyai istri lebih dari 1 gitu misalnya. Oke, kalau Tuhan maha adil, kenapa dia tidak adil dengan nabi-nabi yang ada di Alkitab itu? Kenapa cuma manusia doang yang adil gitu? Kenapa sama nabi-nabi itu tidak adil gitu? Ya kan? Itu patut dipertanyakan. Menurut saya itu pemikiran-pemikiran yang harus dipertanyakan gitu. Kenapa mereka ada khusus atau tersendiri gitu? Bukankah kita sama mereka itu yang ada dituliskan di Alkitab itu sama, setara gitu?
egaliter gitu. Jadi nggak ada perbedaannya di mata Tuhan gitu. Kita setara. Tuhan itu kan maha adil. Kenapa yang satu bisa poligami, yang satu lagi nggak bisa poligami gitu? Apa bedanya? Apa soalnya, ya kan? Bener nggak? Tapi disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan bahwa kita harus punya banyak istri ya. Saya tidak membenarkan itu. Ini hanya semacam permasalahan atau semacam sesuatu yang bisa didebatkan gitu. Bukan berarti saya mengatakan kita harus punya banyak istri ya. Bukan itu tujuan saya. Oke, kita melihat masalah ini dari sudut pandang filosofi dulu ya. Karena background gue itu adalah filosofi. Jadi, apakah pendeta Brian ini pendeta yang sesat atau tidak gitu? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau kita melihat dari sudut pandang filosofi itu atau filsafat itu, pendeta Brian itu tidak sesat gitu. Mungkin ya kelihatannya aneh atau sesat gitu. Tapi dulu Nabi juga kan seperti itu. Jadi nggak ada yang masalah gitu. Mungkin zamannya aja yang berbeda gitu. Zaman dulu juga para nabi dikatakan menyimpang gitu. Karena saat itu adalah menyembah berhala. Sementara Tuhan Yesus atau Yesus itu sendiri tidak membenarkan menyembah berhala. Dia menyembah Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi cuma beda zaman aja gitu. Kalau menurut saya pribadi, Brian ini tidak ada sesatnya. Dia mempunyai pemikiran yang baru gitu. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang rasional atau yang lebih rasional gitu. Sama seperti di Eropa misalnya. Di Eropa itu ada semacam Kristen liberal gitu. Mereka tidak mempersoalkan ritual-ritualnya gitu. Mereka menggabungkan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini nih menarik nih. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi itu. Ilmu pengetahuan dan agama itu menurut saya itu harus digabung. Kalau tidak, peradaban akan mundur gitu. Kita ambil contoh lain misalnya. Kenapa negara yang sangat fanatik terhadap agama itu, sangat fanatik gitu, sangat meniru seperti plak keteplak yang ada di isi Alkitab mereka gitu. Mereka sangat meniru seperti Filipina atau Timor Leste misalnya yang mayoritas Kristen gitu. Kenapa Eropa lebih maju daripada mereka? Jawabannya adalah karena Eropa itu bisa merevitalisasi atau bisa bukan merevisi ya, tapi menafsirkan ke hal-hal yang lebih baik gitu. Jadi mereka menggabungkan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena menurut saya itu, menurut saya pribadi, agama itu semacam warisan gitu. Artinya begini, kalau misalnya kita lahir di Eropa, bisa aja kita ateis misalnya. Kalau misalnya kita lahir di Filipina, bisa aja kita Kristen misalnya. Kalau misalnya kita lahir di Thailand misalnya, bisa aja kita jadi Buddha. Kalau kita lahir di Arab, bisa kita jadi Muslim misalnya. Jadi, menurut saya pribadi, agama itu semacam warisan gitu. Jadi, tergantung di mana kita lahirnya. Tergantung siapa yang melahirkan kita. Itu yang mendasari kenapa saya mengatakan bahwa agama itu layak diperdebatkan gitu. Oke, yang jadi permasalahan adalah bagaimana cara menggabungkan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Nah, berkaca pada sejarah-sejarah gitu. Jadi sejarah itu bisa berulang. Kita bisa belajar dari sejarah atau kesalahan orang lain. Eropa sebelum zaman Renaissance itu sangat terpuruk. Karena apa? Karena menjauhkan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Sama peradaban Muslim juga dulu pernah masa kegelapan gitu. Atau sekarang ini saya melihat peradaban Muslim itu semakin hari semakin terpuruk, semakin tidak maju. Karena apa? Karena memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Padahal zaman dulu, zaman kekhalifahan Abbasiyah, ilmu agama dengan ilmu pengetahuan itu sangat bersatu. Itulah asalnya kenapa lahir ilmuwan atau ulama-ulama ilmuwan seperti Ibn Sina, Ibn Rushd, Algoritma dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan digabung dengan agama. Tapi sekarang kenapa ilmu pengetahuan itu akan dijauhkan dengan agama? Karena apa? Karena inilah menurut saya menciptakan sebuah filosofi gitu. Jadi inilah alasan saya menciptakan sebuah filosofi yang berbunyi adil gitu. Adil itu artinya A, agama, D itu dan I itu ilmu pengetahuan. Kalau diperpanjang, adil itu artinya agama dan ilmu pengetahuan. Bunyi daripada filosofi adil ini adalah ketika kita menciptakan ilmu pengetahuan seperti vaksin, HP, toa, mikrofon, pokoknya yang berbau ilmu pengetahuan lah gitu. Itu adalah semacam ibadah kita kepada Tuhan gitu. Itu semacam pahala kita gitu nanti di akhirat gitu. Jadi ilmu pengetahuan dan agama itu seperti mata dan kaki gitu. Tidak bisa dipisahkan. Kalau ada yang mengatakan kamu harus milih antara agama dengan ilmu pengetahuan, itu sama aja. Lu jalan kaki tapi nggak bawa mata gitu. Lu jalan kaki tapi nggak bawa kaki gitu. Jadi itu nggak bisa dipisahkan sama sekali. Nah,
Seperti saya katakan tadi itu, inilah alasan saya atau spesialis saya gitu, menggabungkan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Biar apa? Biar peradaban maju gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Ilmu pengetahuan dan agama itu adalah seperti mata dan kaki, seperti yang saya katakan tadi itu. Jadi bunyi dari filosofi adil ini adalah, saya ulang sekali lagi ya, dengan menemukan ilmu pengetahuan teknologi yang berguna bagi kemaslahatan umat manusia, itu adalah semacam pahala kita di surga nanti gitu. Pahala kita di akhirat nanti gitu. Oke, menurut saya pribadi ya, kembali ke pendeta Brian tadi itu, walaupun pendeta Brian itu tato, itu masalah dia gitu, nggak ada masalah gitu. Jangan kita melihat fisiknya gitu, kita melihat pemikirannya gitu, kita melihat gagasannya gitu. Jadi kalau saya pribadi melihat pendeta Brian ini tidak ada sesatnya sama sekali. Menurut saya ini pendeta Brian itu keren gitu. Mungkin cara dia aja mungkin ya, cara komunikasinya mungkin kurang afdol di budaya kita, budaya yang ketimuran gitu. Kalau menurut saya pendeta Brian itu keren, cadas. Oke? Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu filosofi. Filosofinya adalah, dulu zaman Nabi itu juga dikatakan menyimpang. Karena apa? Karena dia aneh, memberikan gagasan yang baru. Rebangi, salam rasional.